Tiga. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan produk 4 yang berjudul zat fisik. Oke, semuanya di sini kita akan bahas tentang modul 4 tentang physical layer. Kalau di modul sebelumnya, modul 3 kita belajar protokol and models. Kita tuh bahas tentang bahasa atau aturan main protokol. Sekarang kita bakal bahas gimana sih data itu tuh beneran dikirim lewat kabel ataupun udara secara fisik gitu. Nah, di sini di 4.1 the physical connection. Pertama, sebelum kita bisa kirim data, perangkat kita tuh wajib yang namanya punya koneksi fisik dulu ke dalam jaringan gitu, teman-teman. Nah, di sini yang pertama ada wireless router. Koneksi ini nih bisa lewat tanpa kabel, koneksi ini nih bisa lewat kabel ataupun tanpa kabel. Kalau tanpa kabel kita tuh pakai gelombang radio. Nah, kemudian di sini ada wireless router. Kalau kalian lihat di dalam gambar ini, sebuah access point punya beberapa komponen penting. Yang pertama, dia ada antena wireless. Ini nih buat kirim sinyal tanpa kabel. Kemudian yang kedua ada Ethernet switch port. Port itu tuh kita butuhin colokin kabel LAN di sini dari laptop ataupun PC kita. Dan yang terakhir 3 internet port. Internet port itu jalur utama buat nyambung ke jaringan luar ataupun ISP. Nah, di sini juga kita ada wire connection using an internet NIC. Jadi kita tuh koneksi ke perangkat. Nah, biar komputer kita tuh bisa kenal sama jaringan, kita tuh butuh yang namanya NIC atau bisa disebut dengan Network Interface Card. Ada internet NIC buat yang pakai kabel dan ada WLAN NIC buat yang pakai WiFi. Contohnya tuh bisa kita lihat di dalam gambar ini ada kabel biru yang bisa dicolokin langsung ke laptop biar koneksinya tuh bisa lebih stabil gitu, teman-teman. Oke, lanjut saja kita masuk ke 4.1.2. Nah, masuk ke bagian ini di dalam gambar di dalam materi ini, subbab ini 4.1.2 the basic layer ini, apa sih yang sebenarnya dilakukan dalam sama basic layer nih? Yang pertama tuh kita ada transportasi bit. Tugas utamanya tuh adalah mengantar bit kita ini ke angka 0 dan 1 yang menyusun frame dari data link layer melewati media jaringan. Kemudian ada proses encoding, dia bakal ambil frame lengkap terus diubah jadi sinyal, entah itu sinyal listrik, cahaya, ataupun gelombang radio tergantung kabel apa yang kita pakai gitu. Nah, kemudian ada penerimaan data juga. Di sisi penerima, physical layer tuh bakal ngambil sinyal-sinyal tadi, dibalikin lagi jadi bit 0 dan 1, terus dikirim balik ke layar atasnya sebagai frame yang utuh gitu. Jadi, tanpa physical layer ini data kita tuh cuma bakal nyangkut di software aja dan nggak bakal pernah terkirim kemana-mana. Oke, karena kita udah tahu tujuannya, selanjutnya kita bakal bahas karakteristik teknisnya di bagian 4.2 yang bakal dijelasin sama teman saya. Silakan, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video modul video Jarkom atau jaringan komputer, yaitu modul 4.2. Kita langsung saja ke modulnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang 4.2 physical layer karakteristik, yaitu karakteristiknya physical layer.
Pada bagian 4.2.1 ini standar lapisan fisik. Pada topik sebelumnya kan kita sudah membahas nih memperoleh gambaran umum tingkat tinggi tentang lapisan fisik dan posisinya dalam jaringan. Jadi topik ini kita akan membahas lebih dalam spesifikasi lapisan fisik. Ini termasuk komponen dan media yang digunakan untuk membangun jaringan serta standar yang diperlukan agar semuanya dapat bekerja sama. Menurut OSI sendiri, atas dilakukannya menggunakan perangkat lunak yang dirancang oleh para insinyur perangkat lunak dan ilmuwan komputer tentunya, layanan dan protokol dalam rangkaian TCP atau IP didefinisikan oleh Internet Engineering Task Force atau IETF. Nah, jadi bagian ini, lapisan fisik sendiri itu terdiri dari sirkuit elektronik, media, dan konektor yang dikembangkan oleh para insinyur. Oleh karena itu, sudah tepat jika standar mengatur perangkat ini didefinisikan oleh organisasi teknik elektro dan komunikasi yang relevan. Oke, lanjut ke 4.2.2 di komponen fisiknya. Jadi kan di komponen fisik itu ada apa aja sih? Nah, di standar lapisan fisik tersebut mencakup 3 area fungsional. Yang pertama itu komponen fisik sendiri, yang kedua pengkodeannya, yang ketiga pemberian sinyal. Nah, kita ke komponen yang pertama nih, komponen fisik. Komponen fisik adalah perangkat keras elektronik, media, dan konektor lain yang mengirimkan sinyal yang merepresentasikan bit. Jadi kita udah lihat saja, kita bisa bayangkan saja dari namanya komponen fisik. Komponen fisik, ya, jadi perangkat keras elektronik, media, dan konektor lainnya. Gitu. Yang kedua itu ada pengkodean. Pengkodean atau pengkodean baris adalah metode untuk mengubah aliran bit data menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ini beda lagi nih. Ke komponen yang kedua, kalau tadi kan komponen fisik, kita udah bisa membayangkan dari komponen fisik berarti membahas fisiknya atau luarnya. Sekarang pengkodean. Jadi pengkodean ini metode untuk mengubah aliran bit yang tadinya bit dia tuh menjadi kode yang telah ditentukan sebelumnya tentunya kan. Kode sendiri itu apa? Kode adalah pengelompokan bit yang digunakan untuk memberikan pola yang dapat diprediksi dan dikenali baik oleh pengirim maupun penerima. Jadi kode ini kelompokan bit. Nah, kan ada beberapa bit dikelompokkan menjadi kode untuk memberikan pola agar bisa diprediksi. Dengan kata lain juga, jadi nama lainnya pengkodean adalah metode atau pola yang digunakan untuk merepresentasikan informasi digital. Ini mirip dengan cara mode Morse mengkodekan pesan menggunakan serangkaian titik dan garis. Nah, contohnya kayak gini. Kurang lebihnya. Oke, lalu ke komponen yang ketiga yaitu pensinyalan atau memberikan sinyal. Lapisan fisik harus menghasilkan sinyal listrik, optik, atau nirkabel yang merepresentasikan 1 dan 0 pada media. Cara bit merepresentasikan disebut metode pensinyalan atau memberikan sinyal. Standar lapisan fisik harus mendefinisikan jenis sinyal apa yang merepresentasikan 1 dan jenis sinyal apa yang merepresentasikan 0. Ini bisa sederhana perubahan level sinyal listrik atau pulsa optik. Misalnya pulsa panjang dapat merepresentasikan 1, sedangkan pulsa pendek dapat merepresentasikan 0. Kurang lebihnya gini, sinyal listrik melalui kabel tembaga. Ini kurang lebihnya seperti ini. Lalu ada serat optik. Nah, lalu media nirkabel. Oke, kayak gini. Oke, yang kelima itu ada bandwidth. Berbagai media fisik mendukung transfer bit dengan kecepatan yang berbeda. Transfer data biasanya dibahas dalam hal bandwidth. Bandwidth sendiri itu apa? Suatu kapasitas suatu media untuk membawa data. Jadi kapasitasnya media untuk membawa data. Jadi kan di awal sudah dijelaskan berbagai media fisik mendukung transfer bit dengan kecepatan yang berbeda. Nah, ini tuh bandwidth itu adalah kapasitasnya nih. Untuk membuat suatu media itu kan berbeda-beda. Lalu bandwidth digital mengukur jumlah data yang dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain dalam jumlah waktu tertentu.
Bandwidth sendiri biasa diukur dalam kilobit per detik atau kbps, megabit per detik, megabit per detik atau mbps, atau gigabyte per detik. Nah, di sini juga udah ada tabel ukuran yang umum digunakan untuk bandwidth. Ini ada satuan lebar pita, singkatannya persamaan derajatnya. Oke, langsung saja kita ke 4.6, yaitu 42.6 terminologi bandwidth. Istilah-istilah yang digunakan untuk mengukur kualitas bandwidth meliputi latensi, kapasitas, dan output. Latensi yang pertama, latensi ini mengacu pada jumlah waktu, termasuk penundaan yang dibutuhkan data untuk berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Dalam jaringan antar segmen atau jaringan dengan banyak segmen tentunya, kecepatan transfer data tidak mungkin lebih cepat daripada tautan paling lambat dalam jalur dari sumber ke tujuan. Bahkan, jika semua atau sebagian besar segmen memiliki bandwidth tinggi, hanya dibutuhkan satu segmen dalam jalur dengan kecepatan transfer data rendah untuk menciptakan hambatan dalam kecepatan transfer data seluruh jaringan. Lalu ada kapasitas. Throughput adalah ukuran transfer bit melalui media dalam periode waktu tertentu. Nih, terus ada beberapa faktor yang mempengaruhi throughput itu sendiri. Yang pertama, jumlah lalu lintas, jenis lalu lintas, latensi yang disebabkan oleh jumlah perangkat jaringan yang ditemui antar sumber dan tujuannya. Lalu ada output nih yang terakhir. Yang output ini terdapat pengukuran ketiga untuk menilai transfer data yang dapat digunakan. Pengukuran ini dikenal sebagai output. Nah, output sendiri apa? Yaitu ukuran data yang dapat digunakan yang ditransfer selama periode waktu tertentu. Output adalah throughput dikurangi overhead lalu lintas untuk membangun sesi, pengakuan, enkapsulasi, dan bit yang dikirim ulang. Output itu selalu rendah daripada throughput yang umumnya lebih rendah daripada bandwidth. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ini contoh kecilnya. Oke, sekian video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Rehalinsa Septiana dengan NPM 2578-2050. Saya dari kelas TRI 2B. Di sini saya akan melanjutkan yaitu di 4.3, yaitu ada kabel tembaga. Di sini karakteristik kabel tembaga. Jadi kabel tembaga itu adalah jenis kabel yang paling umum digunakan untuk jaringan sekarang ini. Nah, kabel tembaga itu bukan cuma salah satu jenis kabel. Jadi ada 3 jenis kabel tembaga yang masing-masing itu digunakan dalam situasi tertentu. Nah, di sini ada nilai waktu dan tegangan pulsa listrik juga rentan terhadap gangguan dari dua sumber. Yang pertama itu inferensi elektromagnetik atau inferensi frekuensi radio. Jadi sinyal EMI dan RFI ini dapat mendistorsi dan merusak sinyal data yang dibawa oleh media tembaga. Terus di sini ada crosstalk, yang dimana crosstalk ini tuh gangguan yang disebabkan oleh medan listrik atau magnet sinyal pada satu kabel ke sinyal kabel yang berdekatan. Di sini ada gambarnya. Di sini yang pertama ada sinyal digital murni, lalu ada sinyal interferensi, terus ada sinyal digital dengan interferensi, terus ada apa yang terbaca sama si komputer. Kemudian di sini kerentanan kabel tembaga terhadap kebisingan elektronik juga dapat dibatasi dengan menggunakan rekomendasi berikut. Yang pertama, kita milih jenis atau kategori kabel yang paling cocok buat lingkungan yang tertentu. Terus yang kedua, merancang infrastruktur untuk menghindari sumber gangguan yang diketahui dan potensial pada struktur bangunan. Kemudian yang ketiga, pakai teknik kabel yang mencakup penanganan dan penghentian kabel yang tepat. Lalu di 43.2 ada jenis kabel tembaga, itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada UTP, terus STP, kemudian ada kabel koaksial.
ini koaksial, ini UTP. Jadi kalau UTP itu urutannya, kalau yang strike itu putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat. Kalau yang cross itu putih hijau-hijau, putih oranye biru, putih biru oranye, putih coklat. Lalu di sini ada kabel STP juga, lalu di sini ada kabel koaksial. Lalu di sini saya akan menjelaskan kabel UTP. Jadi kabel UTP ini media jaringan yang paling umum, yang paling sering dipakai. Jadi kabel UTP ini setelah kita mengurutkan tembaganya, itu dia bakal pasangkan konektor, yaitu RJ45, buat ngehubungin host jaringan dengan perangkat jaringan perantara seperti router seperti itu. Kemudian di sini ada STP. Jadi twice pair STP itu terlindung, memberikan perlindungan kebisingan yang lebih baik daripada si UTP. Nah, namun dibandingkan dengan kabel UTP, STP ini secara signifikan lebih mahal dan susah dipasang. Seperti kabel UTP, STP menggunakan konektor RJ45. Kemudian, nah ini kabelnya ya. Terus di sini ada kabel koaksial atau disingkat dengan koaks, ini mana kabel koaksial ini terdiri dari konduktor tembaga digunakan untuk mentransmisikan sinyal elektronik. Lalu lapisan penebat plastik fleksibel mengelilingi konduktor tembaga. Bahan isolasi dikelilingi oleh jalinan tembaga anyaman atau foil logam yang bertindak sebagai kawat kedua dalam sirkuit dan sebagai perisai untuk konduktor bagian dalam. Jadi ini lapisannya tuh ada banyak. Terus seluruh kabel itu ditutup pakai jaket kabel untuk mencegah kerusakan fisik kecil. Nah, terus ada berbagai jenis konektor yang digunakan dengan kabel koaks. Konektor bayonet, nail, concealment atau BNC, tipe N dan tipe F. Ini. Kemudian di sini desain kabel koaksial digunakan dalam situasi berikut. Yang pertama ada instalasi nirkabel. Kabel koaksial itu memasang antena ke perangkat nirkabel. Terus kalau yang internet kabel, dia itu penyedia layanan menyediakan konektivitas internet kepada pelanggan mereka dengan mengganti bagian kabel koaksial dan elemen amplifikasi pendukung dengan kabel serat optik. Lalu, udah selesai? Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadhani dengan PM 2578245 dari kelas 2B. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang kabel UTP. Jadi kabel UTP itu adalah kabel jaringan yang paling umum digunakan pada jaringan komputer, terutama pada LAN atau Local Area Network. Untuk sifat-sifat kabel UTP-nya, pembatalan. Para perancang kini memasang kabel dalam satu rangkaian. Ketika dua kabel dalam satu rangkaian listrik ditempatkan berdekatan, medan magnetnya akan saling berlawanan. Oleh karena itu, kedua magnet tersebut saling meniadakan dan juga meniadakan sinyal EMI dan RFI dari luar. Untuk lebih meningkatkan efek pembatalan dari kawat rangkaian berpasangan, perancangan memvariasikan jumlah putiran setiap pasangan kawat dan kabel. Kabel UTP harus mengikuti spesifikasi yang tepat yang mengatur banyak puntiran atau jalan yang diizinkan per meter kaki kabel. Oke, ini contoh kabel UTP-nya. Jadi di dalam kabel UTP ini terdapat 8 kabel kecil dibagi menjadi 4 pasang, tiap pasang dipilin atau dipelintir kayak gini. Standar dari konektor kabel UTP. Kabel UTP memiliki standar bersama TIA dan EIA. Secara khusus TIA atau EIA 568 merupakan standar pengembalan komersial untuk instalasi LAN dan merupakan standar yang paling umum digunakan dalam lingkungan pengabelan LAN. Beberapa elemen yang didefinisikan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jenis kabel, panjang kabel, konektor, terminasi kabel, metode pengujian kabel. Gambar. Nah, di sini adalah contoh kategori kabelnya. Ada yang pertama ada 3 UTP, ada 5 UTP dan ada 6 UTP. STP.
Kabel UTB itu biasanya diakhiri dengan konektor RJ45 yang menjelaskan kode warna kabel untuk penugasan poin pada kabel Ethernet seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Nah, ini contoh konektor UTP RJ45. Nah, ini adalah soketnya. Nah, ini contoh kabel yang salah. Nah, ini adalah contoh kabel yang terpasang dengan benar. Oke, selanjutnya ada kabel UTP straight drop dan crossover. Jadi ini adalah jenis-jenis kabel utama yang diperoleh dengan menggunakan konversi penghubungan tertentu. Ada Ethernet straight drop, jenis kabel jaringan yang paling umum, biasanya digunakan untuk menghubungkan host ke switch dan switch ke router. Ada Ethernet crossover, kabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, misalnya untuk menghubungkan switch dengan switch, host dengan host, atau router dengan router. Namun, kabel crossover sekarang dianggap ketinggalan zaman karena NIC menggunakan medium dependent interface crossover untuk secara otomatis mendeteksi jenis kabel dan membuat koneksi internal. Untuk catatannya, jenis kabel lain adalah kabel rollover yang merupakan hak milik Cisco. Kabel ini digunakan untuk menghubungkan workstation ke port konsol router atau switch. Ini standar T568A dan T568B. Saya pemasangan. Untuk jenis kabelnya, Ethernet straight drop, kedua ujung T568A atau kedua ujung T568B menghubungkan host jaringan ke perangkat jaringan seperti switch atau hub. Yang kedua ada persilangan Ethernet, satu ujung T868A, ujung lainnya T568B menghubungkan dua host jaringan, menghubungkan dua perangkat perantara jaringan, saklar ke saklar atau router ke router. Yang selanjutnya ada pengguliran milik Cisco, menghubungkan port serial workstation ke port console router menggunakan adaptor. Ini susunan pinnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Untuk lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Heli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Kona Hidayat dari kelas 2B NPM 2578048. Di sini saya akan menjelaskan di modul 4.5 tentang kabel serat optik. Langsung saja kita ke modulnya. Ini di 4.5 yaitu kabel serat optik. Sifat-sifat kabel serat optik seperti yang telah kita pelajari, kabel serat optik adalah jenis kabel lain yang digunakan dalam jaringan. Karena harganya mahal, kabel ini tidak umum digunakan seperti berbagai jenis kabel tembaga. Namun, kabel serat optik memiliki beberapa sifat pilihan dalam situasi tertentu. Kabel serat optik mengirimkan data melalui jarak yang lebih jauh dan pada bandwidth yang lebih tinggi daripada media jaringan lainnya. Dan serat optik adalah untayan kaca murni yang sangat tipis dan transparan, fleksibel dan ukurannya tidak jauh lebih besar dari sehelai rambut manusia. Sebagai analogi, bayangkan gulungan tisu dapat dapur kosong dengan bagian dalamnya dia lapisi seperti cermin panjang 1000 meter dan penunjuk laser kecil digunakan untuk mengirimkan sinyal kode Morse dengan kecepatan cahaya. Pada dasarnya begitulah cara kerja kabel serat optik, hanya saja diameternya lebih kecil dan menggunakan teknologi cahaya canggih. Dan jenis-jenis medianya, serat mode tunggal SMV terdiri dari inti yang sangat kecil menggunakan teknologi laser mahal untuk mengirimkan satu berkas cahaya seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Dan serat multimode ini seperti ini. Salah satu perbedaan utama ada antara MMV dan SMV adalah tingkat dispersinya. Dispersi mengacu pada penyebaran pulsa cahaya dari waktu ke waktu. Dan itulah mengapa MMV hanya dapat menempuh jarak hingga 500 meter sebelum terjadi hilangnya sinyal. Di 4.5.3, penggunaan kabel serat optik. Kabel serat optik digunakan di 4 jenis industri. Jaringan perusahaan digunakan untuk aplikasi pengkabelan tulang punggung dan menghubungkan perangkat infrastruktur. Fiber to the home (FTTH) digunakan untuk menyediakan layanan broadband yang selalu aktif ke rumah-rumah dan usaha kecil.
Dan jaringan jarak jauh digunakan untuk penyedia layanan untuk menghubungkan negara dan kota. Kemudian jaringan kabel bawah laut digunakan untuk menyediakan solusi berkecepatan tinggi dan berkapasitas besar yang andal dan mampu bertahan di lingkungan bawah laut yang keras hingga jarak transonik. Cari di internet peta telegrafinya. Kemudian 4.5.4 konektor serat optik mengakhiri ujung serat optik. Berbagai jenis konektor serat optik tersedia. Dan ini catatan, beberapa switch dan router memiliki port yang mendukung konektor fiber optik melalui transceiver small form factor pluggable SFP. Nah, ini contoh konektor ujung lurus. Nih. Dan konektor pelanggan seperti ini. Konektor simple lusin. Konektor tuh juga seperti ini. Konektor LC ini. Dan sampai baru-baru ini saya hanya dapat merambat dalam satu arah serat optik. Dua serat diperlukan untuk mendukung operasi duplex penuh. Dan oleh karena itu, kabel patch serat optik menggabungkan dua kabel serat optik dan mengakhiri dengan sepasang konektor serat tunggal standar. Kemudian di 4.5.5, kabel patch serat optik diperlukan untuk menghubungkan perangkat infrastruktur pengguna warna membedakan antara kabel patch single mode dan multimode. Nah, ini contoh kabel patch-nya multimode. Ini patch mode tunggal. Dan ini patch multimode. Ini juga patch mode tunggal. Di 4.5.6, serat optik versus tembaga ada banyak keuntungan menggunakan kabel serat optik dibandingkan dengan kabel tembaga. Tabel berikut menyoroti beberapa perbedaan. Nih. Masalah implementasi bandwidth yang didukung 10 MB IS 10 Gbps. Ini kabel serat optiknya dan ini jaraknya. Ketebalan terhadap MII dan RFI, kekebalan terhadap bahaya listrik rendah dan kabel serat optiknya tinggi, biaya media dan konektornya terendah, kabel serat optiknya paling tinggi, diperlukan keterampilan instalasinya, kabel UTP-nya terendah, kabel serat optiknya paling tinggi, dan yang terakhir tindakan pencegahan keselamatan, kabel UTP-nya terendah, kemudian kabel serat optiknya paling tinggi. Dan udah, mungkin cuman itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi 4.6 yaitu media nirkabel. Yang pertama itu ada properti media nirkabel, yang dimana media nirkabel itu membawa sinyal elektromagnetik yang mewakili digit biner komunikasi data menggunakan frekuensi radio dan gelombang mikro. Kemudian ada beberapa batasan nirkabel. Yang pertama itu ada area cangkupan, yang kedua itu ada interferensi, yang ketiga itu ada keamanan, serta yang keempat itu media bersama. Selanjutnya ada jenis-jenis media nirkabel. Spesifikasi lapisan fisik itu diterapkan pada area yang mencakup pengkodean data ke sinyal radio, frekuensi dan kekuatan transmisi, persyaratan penerimaan dan decoding sinyal, serta desain dan konstruksi antena. Kemudian ada beberapa standar nirkabel. Yang pertama itu Wi-Fi, yaitu teknologi LAN nirkabel atau WLAN, bisa kita sebut sebagai Wi-Fi. WLAN itu menggunakan protokol berbasis perselisihan yang dikenal sebagai penghindaran akses ganda atau tabrakan. Nah, sensor operator. Kemudian ada Bluetooth. Ini adalah standar jaringan area pribadi nirkabel atau WPAN, umumnya kita kenal sebagai Bluetooth. Itu untuk mengakses proses pemasangan perangkat untuk berkomunikasi dalam jarak dari 1 hingga 100 meter. Kemudian ada WiMAX, umumnya itu dikenal
sebagai standar nirkabel menggunakan topologi point-to-multipoint untuk menyediakan akses broadband nirkabel. Kemudian yang itu terakhir ada Zigbee, yaitu adalah spesifikasi yang digunakan untuk komunikasi kecepatan, data rendah dan daya rendah. Dan Zigbee biasanya digunakan untuk lingkungan industri dan Internet of Thinking (IoT) seperti saklar lampu nirkabel atau pengumpulan data perangkat medis. Kemudian ada LAN nirkabel. Untuk implementasi data nirkabel umumnya itu adalah untuk memungkinkan perangkat terhubung secara nirkabel melalui LAN. Secara umum, LAN itu memerlukan perangkat jaringan. Yang pertama itu ada wireless access point untuk memusatkan sinyal nirkabel dari penggunaan dan terhubung ke infrastruktur jaringan berbasis tembaga yang ada seperti pada Ethernet. Kemudian yang terakhir adaptor NIC nirkabel. Ini tuh untuk menyediakan kemampuan komunikasi nirkabel ke host jaringan. Kemudian ini ada contoh gambar Cisco Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Fisik.